Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Irwasda yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah makan, ngantuk jam segini biasanya. Supaya kita lebih cepat, ya, sistematis dan terarah, kita akan mulai saja bahwa hari ini kita akan memberikan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi e-audit, di mana nanti kita akan bagi dua fase. Yang pertama adalah untuk auditor, dan yang kedua adalah auditi, untuk menindaklanjuti atau menjawab temuan dari auditor. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman auditor khususnya adalah bahwa saat ini auditor di polda-polda dibantu oleh para operator. Lalu dari mana mereka hak aksesnya dan sampai mana? Kalau kita melihat paparan yang tadi, tolong slide tampilkan yang tadi, hierarki dokumen. Yang harus diketahui bahwa adalah untuk para auditornya sama operator, proses audit itu yang pertama dimulai dengan membuat sprint. Ya, membuat sprint. Nah, sprint di Polri ini ternyata berlaku hanya satu sprint yang diperuntukkan untuk 2 tim, 3 tim, dan seterusnya, di mana itu berlaku untuk satu periode, entah itu 1 semester atau 1 tahun, tergantung bunyi di dalam sprintnya. Lalu bagaimana sistem mengakomodir? Jadi sprint itu nanti tetap harus dibuat pada saat ada jadwal penugasan terhadap tim A dan tim B, contohnya seperti itu, walaupun nomor sprintnya sama, itu tetap harus dibuat berbeda. Contoh, pembuatan sprint untuk tim A berisi 5 orang, tim B berisi 5 orang. Nah, itu nanti harus diinput 2 kali dan diberi pembeda. Ya, contoh sprint 01 Polda Jawa Tengah tim A gitu. Kemudian nanti harus diisi nama-namanya. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian dari satu sprint ini akan memiliki 4 bidang PKA. Ingat, kalau di sistem satu sprint itu untuk satu satker. Jadi contoh, Polda Jawa Tengah itu punya 35 Polres ya, kalau nggak salah. Nah, itu artinya harus membuat 35 sprint. Itu nanti tinggal diduplikasi di sistem. Dikasih pembeda, ujungnya aja nama Polres. Kayak begitu. Kemudian, dari satu sprint itu nanti dia akan memiliki 4 bidang PKA, program kerja audit, masing-masing bidang. Ada PKA operasional, keuangan, SDM, dan logistik. Dari masing-masing bidang PKA itu akan membawahi atau memiliki satu bidang masing-masing. Jadi kalau PKA-nya tentang operasional, di bawahnya KKA-nya pun bidang operasional. Nah, dari satu KKA, dia memiliki satu tabulasi temuan. Satu tabulasi itu terdiri dari beberapa temuan. Ya, jadi satu tabulasi itu terdiri dari beberapa temuan. Temuannya ada temuan apa aja di dalamnya? Ada temuan negatif, ada temuan positif, ada konsultasi. Nanti kita akan lihat bersama. Lalu berperannya di mana nih si operator? Si operator itu boleh membantu auditor untuk membuat sprint dan PKA. Usahakan untuk membuat KKA dan tabulasi menggunakan akun auditor. Karena kalau yang mengisi tabulasi atau temuan, username-nya username operator, maka itu tidak akan menjadi kinerja auditor. Jadi si auditornya tidak akan ternilai di Mabes, tidak akan terbaca. Gitu. Karena apa? Ya operator itu kan bukan auditor, gitu ya. Jadi perannya operator hanya membantu auditor. Untuk apa? Untuk membuat sprint dan PKA, untuk membuat master user,
yang ada di wilayah-wilayah itu nanti bisa dibantu oleh operator dan membantu pembuatan user password untuk para auditor yang belum, serta untuk membuat user password auditi, terperiksa kalau bahasa dulu. Nah, itu skema yang harus dipahami dari sisi si auditor. Lalu dari sisi auditi ini jauh lebih sederhana, ya. Auditi itu jawabnya apa? Tugasnya hanya menjawab temuan dari si auditor. Temuan itu akan otomatis muncul di halaman auditi jika si auditor memang menemukan temuan di satker tersebut. Nah, nanti bagaimana nih para operator membantu pembuatan user? Contoh, umpamanya hari ini saya ngaudit humas gitu ya. Nah, itu nanti di humas itu kan diaudit 4 bidang. Ada opsnal, keuangan, SDM, dan logistik. Itu untuk menjawabnya nanti harus menggunakan user masing-masing. Jadi satu satker akan memiliki 4 user. Nanti akan ada pembeda, standarnya tadi sudah saya kasih ke Mas Prasetyo. Nanti biar tim dari operator Polda yang akan membantu membuatkan user. Cuma pesan saya adalah nanti tolong usernya itu dilengkapi dengan nomor handphone yang valid. Kenapa begitu? Karena setiap auditor memfinalisasi akan ada notifikasi yang dikirim ke handphone masing-masing auditi. Kayak begitu, ya. Jadi nanti masing-masing satker akan memiliki 4 user. Pak, kok banyak banget sih, ribet gitu ya. Ini telah didiskusikan berkali-kali dan ini atas kesepakatan para auditor di Mabes. Karena memang banyak di antara bapak-bapak pimpinan di sana yang tidak menghendaki auditor satu dengan auditor lainnya, walaupun satu kelompok berbeda bidang, mereka tidak mau saling kepo. Jadi artinya urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Jadi artinya si auditor A tidak akan bisa melihat hasil temuan si auditor B. Nah, dalam rangka itulah akhirnya masing-masing bidang kita bikin sekat. Tujuannya memang untuk security, untuk keamanan juga. Nah, itu skema dan paradigma dari aplikasi e-audit. Nah, supaya lebih cepat, maka sekarang kita akan langsung melihat interface daripada e-audit. Nah, untuk mengakses halaman e-audit itu cukup dengan mengakses URL e-audit.itwasum.polri.go.id. Jadi ingat ya, nanti untuk auditi akan punya 4 user, di mana untuk menjawab masing-masing bidang harus login dengan bidangnya masing-masing. Nanti akan dibuatkan, nanti kita akan contohkan. Oke, setelah itu anggaplah saya sebagai auditor. Di sini saya akan menggunakan username, passwordnya Pak Rahmadi. Silahkan login dengan menggunakan username, password Pak Rahmadi ya. Oke. Ini asumsinya para auditor sudah memiliki username dan password ya Ibu. Menunya sederhana saja, nggak banyak. Di sini ada dashboard, notifikasi review, data master, peraturan, penjadwalan, dan audit. Nah, lalu fokus kita di sini adalah nanti kita akan membahas di menu audit. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan di data master dulu. Silakan diklik data master. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, di sini kok banyak banget. Ada kode temuan, penyebab, tindak lanjut, sampai dengan kode rekomendasi, serta modus operandi. Sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2021, audit kinerja Polri belum mengakomodir pengkodean. Hanya kode temuan saja yang dari 01 sampai dengan 10. Sementara kalau di tempat lembaga negara lain seperti Menpan RB, BNN, kemudian BPKP,
itu mereka sudah menggunakan kode-kode tersebut. Nah, alih-alih untuk mengantisipasi penyempurnaan aplikasi nanti kita ke depan, maka ini sudah kami siapkan. Namun demikian, Ibu dan Bapak, ini nggak usah dihiraukan dulu, karena ini adalah urusan di bagian strategik pimpinan yang harus mikirin, gitu. Kemudian berikutnya, di sini ada template. Menu template ini untuk apa? Dulu mungkin pada saat kita melakukan proses audit, para auditor di sini biasanya sudah ada yang ngurusin. Jalan tinggal jalan, meriksa tanpa paham seperti apa sih PKA-nya, seperti apa sih KKA-nya. Yang padahal di dalam proses audit, PKA dan KKA adalah hal yang paling fundamental. Kalau saya pelajari di lembaga lain. Di Polri mungkin dulu istilahnya ada yang disebut dengan checklist zaman dulu tuh. Biasanya auditi suka dikasih serangkaian kisi-kisi, nah itu yang akan dipelajari. Nah itu harusnya di dalam bentuk KKA, kerangka kerja, harusnya. Nah jadi idealnya seorang auditor itu harus mampu membuat PKA dan KKA. Hari pertama dia mau melakukan apa, pemeriksaan apa, kepada siapa, berapa lama waktu yang akan dilakukan. Sebetulnya itu, gitu. Nah dari situ KKA jadi baru esok harinya melakukan wawancara untuk mencari dan memberikan konsultasi menggunakan modul tabulasi. Nah itu sebetulnya. Nah lalu bagaimana nih Pak? PKA, KKA ini kan ada kemiripan kata si auditor. Bisa nggak kalau kami jangan bikin setiap pada saat mau berangkat harus buat dari awal. Akhirnya itu kami akomodir dengan cara pada saat pembuatan PKA dan KKA di sana nanti ada fitur duplikasi, ya. Ibu dan Bapak bisa menduplikasi ya PKA dan KKA yang ada, ya. Coba ditampilkan sehingga nanti dari master ya KKA contohlah itu nanti bisa digunakan berkali-kali, Pak Bu, ya. Bisa digunakan berkali-kali. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada yang kuning tombol itu duplikasi, Pak. Jadi tinggal ngeduplikasi dari yang sudah ada. Kalau seandainya narasinya nggak begini nih, saya pengen betulkan, itu monggo diduplikasi, dikasih nama baru di sana, terus dirapihkan narasinya. Setelah itu simpan. Maka secara otomatis itu akan menjadi template. Itu bisa nanti digunakan berulang-ulang tanpa harus ngetik ulang. Oke, asumsinya ini kita telah selesai membuat template. Maka berikutnya adalah kita akan masuk kepada proses audit. Nah, ini yang sebetulnya menu paling fundamental. Di sini di dalam proses audit setelah login, kita akan masuk ke dalam menu audit, kemudian ada tahapan persiapan bahwa sesuai dengan Perkap, proses audit itu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ada satu lagi yang harus ditindaklanjut, yaitu auditi. Di dalam proses persiapan itu ada pembuatan sprint, taklimat awal, dan PKA. Nah, pembuatan sprint di sini tidak perlu lagi dibuat oleh auditor karena sudah dibuat oleh operator sebelumnya. Ya, nah di sini nanti para operator bisa membantukan. Nah, sebagai contoh sajalah, di sini kita ingin membuat sebuah sprint ya. Coba nanti tinggal diklik pembuatan sprint, kemudian tambah ya. Kemudian nomor sprintnya nanti dimasukkan sesuai dengan surat manual. Kalau mau dilampirkan nanti dilampirkan ya. Kemudian nanti di situ ada level baik Mabes maupun Polda. Jika Polda nanti pilih Polda, kemudian nanti di Polda mana. Begitu. Kemudian berikutnya nanti akan ada pilihan lagi mulai dari tanggal kapan sampai dengan tanggal kapan. Nah, ini ada di sini pilih tim. Yang saya bilang bahwa sprint itu biasanya terdiri dari beberapa tim. Ibu dan Bapak bisa membuat master tim itu di master data yang tadi. Di sana nanti kita buat tim dulu, kemudian nanti tinggal dipilih, katakanlah tim B, Polda, Jawa Tengah. Nanti secara otomatis nama-nama orang yang telah kita set up sebelumnya
itu langsung muncul di sini Pak Bu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu lagi memasukkan nama-nama tersebut sampai dengan akhir proses audit. Sampai nanti outputnya akan keluar format lembar audit. Jadi ini adalah kunci ya dari proses berikutnya. Kemudian tentukan tanggal awal dan tanggal akhir, setelah itu simpan. Nah, itulah proses membuat PKA. Berikutnya sprint. Berikutnya kita membuat PKA. Ingat, satu sprint terdiri dari 4 bidang PKA. Satu bidang PKA terdiri dari 1 bidang KKA. Satu bidang KKA terdiri dari 1 tabulasi. Satu tabulasi terdiri dari beberapa temuan. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam PKA, ya. PKA juga prosesnya sama, tambah. Mungkin di sini teman-teman dari operator sudah paham ya, mulai dari pembuatan sprint sampai dengan PKA dan KKA. Karena saya lihat di auditnya sudah rapi dan sudah benar. Begitu. Ini sebetulnya tugas dari operator dan auditor. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang kebanyakan dari auditi. Tapi nggak apa-apa, supaya nanti kita bisa paham alur prosesnya, gitu. Nah, ini adalah pembuatan PKA. Nah, ini lagi yang harus nanti diperbaiki oleh Mabes adalah kita tidak memiliki standarisasi penomoran. Untuk apa? Penomoran PKA, penomoran KKA itu tidak punya standarisasinya. Tapi ini nggak apa-apa, menjadi PR lagi pimpinan di pusat untuk berpikir nanti bagaimana membuat standarisasi itu. Ya, udah lanjut sekarang. Anggaplah pembuatan PKA ini kita sudah selesai, maka berikutnya kita akan masuk ke KKA. Ya, ini adalah KKA, sama seperti tadi, prosesnya sama. Jadi kalau pembuatan KKA yang harus kita pilih itu PKA-nya yang terakhir kita buat. Pilih nomor PKA mana yang barusan dibuat, kemudian nanti tinggal ditentukan nomor KKA-nya. Nah, ini yang saya bilang. Karena Polri belum memiliki standar penomoran, maka nanti kita definisikan sendiri. KKA umpamanya 01 garis miring bidang opsional garis miring katakanlah Polres Kota umpamanya. Ya. Nah, ini semua nanti diisi ibu-ibu dan bapak-bapak. Jangan lupa tahap 1, tahap 2 harus diisi. Kita audit berada di tahap keberapa. Kemudian berikutnya tempat audit. Nah, ini di bawah ada template KKA. Inilah yang tadi kita maksud. Kalau kita sudah membuat satu contoh template, maka ini bisa digunakan berkali-kali. Tinggal dipilih yang mana KKA tersebut. Begitu sudah dipilih, nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam. Setelah dia masuk, udah nggak usah diutak-atik lagi, atau mau ngedit ya monggo gitu ya. Ini tinggal nanti di-save. Tujuannya memang untuk mempercepat proses pembuatan PKA dan KKA. Setelah itu silakan simpan. Maka kita selesai nih membuat KKA. Nah, setelah pembuatan sprint, PKA, KKA ini selesai, maka ini yang paling inti, mengisi tabulasi. Untuk teman-teman auditor di sini, ya usahakan sebelum melakukan audit ke wilayah atau ke satker, biasakan sehari atau 2 hari sebelumnya pembuatan sprint PKA dan KKA itu diselesaikan dulu. Jangan mendadak pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi pada saat sudah ke lapangan, udah tinggal ngebuka menu audit, tinggal pilih tabulasi. Nah, itu enak. Jadi jangan dikerjakan pada saat aktiviti melakukan audit, ya. Harus dimulai lebih awal, sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari tabulasi. Listnya tuh seperti ini. Kemudian untuk membuat tabulasi itu kan tadi satu tabulasi itu melekat kepada satu KKA. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nanti geser ke kanan, di sana ada yang disebut dengan tombol tabulasi temuan. Nah, ini adalah cara memulai kita membuat tabulasi. Silahkan diklik. Contoh saja, tadi ada yang humas kan, atau mana gitu. Jangan buat baru, Din, pakai yang humas aja, cari. Nah, ini. Nah, di sini ya. Nah, ini contoh tabulasi, Bu, Pak. Ini kebetulan tabulasi beneran. Kelihatannya. Nah, ini kita bikin yang temuan ketiga, naik ke atas.
Temuan ketiga, naik ke atas, Din, yang terakhir. Nah, ini kita percobaan nih. Ini nanti yang akan kita finalisasi. Contoh, umpamanya seorang auditor, ini kan dalam satu tabulasi ini terdiri dari 3 temuan nih. Contohnya ini seperti ini. Ini ada 3 nomor, berarti 3 temuan. Umpamanya, nanti si auditor baru memfinalisasi satu, ya, salah satu di sininya. Maka yang sudah difinalisasi oleh si auditor itulah nanti yang sudah bisa terlihat di auditi, gitu. Nah, anggaplah ini adalah sebuah temuan, coba diedit dulu, ya. Prosesnya sama, kalau mau baru mulai awal itu ditambah di atas. Nah, ini nanti di atasnya ada nomor, ada bidang, ya, tipe temuan. Nah, ini di atas sebelah kanan ada tipe temuan untuk teman-teman auditor. Di Polri ini ada istilah temuan berulang, temuan menonjol. Tapi kalau bukan di antara keduanya, pilih saja yang silahkan pilih yang di atas, ya. Kemudian kode temuan ini harus ditentukan, yang kode 1 sampai 7, silakan apakah di masalah keuangan atau di masalah yang lain-lainnya. Kalau operasional biasanya di 06, 07 gitu ya, dan sejenisnya. Silakan dipilih. Kemudian ini adalah isian dari temuan, kriteria, sebab, akibat itu diisi seperti biasa yang ibu-ibu, bapak-bapak biasa lakukan. Ya. Ingat, penggunaan kolom-kolom tabulasi ini bisa di-save dulu di draft, Bu, Pak. Kalau saya yang biasa saya lakukan, melakukan audit wawancara, saya seperti halnya wartawan. Jadi saya ketik dulu tuh apa yang keluar dari mulut si auditi. Ketik aja kasar dulu, kita ngedraft, sehingga biasanya kalau sampai hotel, itu saya tinggal ngerapihin, oh tadi datanya tuh ini. Jadi yang paling penting tuh datanya dulu. Karena ini bisa disimpan secara draft. Begitu nanti disimpan, nyampe hotel sama saya dibuka lagi, baru saya rapihin narasinya. Nah, inilah enaknya menggunakan sistem. Setelah tadi temuan sebab akibat dan rekomendasi selesai, maka ini nanti disimpan. Apakah sudah final apa belum? Kalau dirasa sudah final, maka menu status di sini ada 2 pilihan, yang draft dan final, itu pilih final. Ya, itu silakan stop dulu, Din. Jangan langsung di final. Ini kan humas ya. Pak Bu, di sini ada orang humas nggak? Ibu, saya minta nomor handphone Ibu ya. Untuk dimasukkan ke auditis ini kita mau testing, kita mau simulasi. Din masuk ke auditi humas untuk update nomor handphonenya. Bisa disebutkan Bu nomornya? 081 22901 9101. Oke, silakan diupdate dulu di profilnya. Ya, simpan. Ini kita latihan ya Bu. Ini bidang humas, operasional. Nanti kita akan memfinalisasi sebuah temuan. Kalau sudah difinalisasi dalam hitungan mungkin 1-2 detik, itu biasanya akan ada terkirim informasi ke handphone Ibu. Oke, silakan difinalisasi, Din. Ya, baik. Ibu bisa atau ada informasi ke handphone Ibu dari Polri, Mabes? Ya, apa bacaannya, Bu? Nah, itu. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan terima informasi seperti itu. Kalau si auditor telah memfinalisasi. Artinya, ibu-ibu dan bapak-bapak nanti perlu login untuk menjawab. Oke, asumsinya kita nih sekarang berperan sebagai, mohon maaf Ibu, siapa Bu? Ibu Pipin. Pakai pantap, pakai Victor, Bu. Pakai Victor. Ibu Pipin. Ya. Ibu Pipin, mohon maaf, akan kita tampilkan, Din, masuk kepada halaman auditi. Ibu Pipin tadi, Humas.
Login dengan Humas. Sudah? Ibu dan Bapak dari luar dulu, Din, dari login. Nanti Ibu Pipin bisa mengakses e-audit itwasum.polri.go.id. Dari luar, Din, logout dulu, Din. Oke. Kemudian Ibu dan Bapak auditi bisa memasukkan username dan password yang nanti akan diberikan oleh Itwasda. Nah, ini nanti akan diinventarisir, Pak Bu. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Prasetya untuk membuatkan username dan passwordnya. Nanti akan di-generate. Setelah itu nanti username dan password biasanya sama untuk defaultnya. Silakan login. Masuk. Silakan masuk, Din. Klik login. Oke. Ibu dan Bapak, untuk halaman auditi itu tidak serumit halaman auditor. Dia hanya ada dua menu besar saja. Yang pertama penjadwalan, yang kedua audit. Yang sebetulnya yang paling penting ini di menu audit. Ibu nanti boleh pilih menu audit, pilih submenu auditi, diklik. Kemudian pilih submenu tinjut auditi, itu diklik. Begitu diklik, apa yang telah tadi difinalisasi oleh auditor bagian opsional akan muncul di sini, Pak Bu. Nah, pengalaman dari teman-teman auditi Polda lain itu setelah kami pulang, mereka rupanya pengen buru-buru jawab. Pak, kok bidang logistik belum masuk? Pak, kok bidang SDM belum masuk? Iya, sabar, karena operatornya di Mabes juga nggak banyak, jadi harus nunggu. Oh gitu, Pak? Iya, udah pokoknya tungguin. Kalau seandainya nanti ada WA masuk, itu berarti ada temuan. Tapi kalau nggak ada WA nggak masuk, udah santai, berarti nggak ada temuan, saya bilang. Nah itu, tapi nanti dipastikan Pak Bu ya, di profilnya masing-masing harus diupdate nomor handphone yang benar supaya pesannya masuk. Nah, setelah masuk ke sini, Ibu dan Bapak bisa geser ke kanan, nanti ada tombol beri tanggapan. Itu diklik beri tanggapan. Oke. Nanti akan tampil seperti ini, Bu. Ada dua tombol, tanggapi dan lihat lampiran. Itu klik tanggapi. Ya. Nah, kenapa di sana itu ada lampiran? Ya, itu tuh biasanya auditor itu suka meminta data-data yang salah, data-data yang kurang dilampirkan dalam bentuk foto maupun PDF. Ibu dan Bapak juga nanti bisa ngecek. Begitupun Ibu-ibu dan bapak-bapak auditi juga bisa melampirkan dokumen-dokumen yang salah atau dokumen-dokumen yang kurang yang telah diperbaiki. Sehingga nanti bisa dicek oleh si auditor. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Pak Bu. Di sini ada dua blok. Yang atas itu ada konversasi tanggapan. Ini untuk apa? Ini untuk peran konsultatif auditor. Perannya sama seperti chatting biasa. Umpamanya, Pak, kami telah mempelajari temuannya, tapi kami belum mengerti poin kedua. Mohon petunjuk, umpamanya. Pada saat ini diketik, nanti si auditor akan menerima pesan. Ibu dan Bapak juga di sini bisa melampirkan file. Ya sama seperti WA lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Di sini tuh ada blok informasi. Ibu dan Bapak baca dulu temuannya yang detail, terus ke bawah. Kemudian nanti di sana ada rekomendasinya apa. Disinilah ada kolom yang disebut tindak lanjut auditi. Nah, Ibu dan Bapak cukup memberikan jawaban di sini. Dituliskan, coba ditulis. Ya, sesuai dengan temuan bidang operasional nomor 1 sampai dengan 3 umpamanya gitu ya. Maka dengan ini kami telah melengkapi dokumen perencanaan umpamanya, kemudian dokumen pelaksanaan dan laporan hasil serta evaluasi umpamanya. Dokumen terlampir ya. Ibu dan bapak-bapak nanti lampirkan dokumen pendukung tadi ya.
Simpan dulu supaya ini tersimpan, kemudian nanti geser ke bawah. Silakan geser ke bawah. Nah, nanti di bawah itu ada unggah lampiran. Lampiran ini tidak terbatas Pak Bu, jumlahnya bebas, unlimited. Kemudian ukurannya kalau bisa ya jangan gede-gede amat, maksimal 5 mega lah, takut bandwidth Ibu dan Bapak kurang. Tapi kalau berbicara dari sisi server nggak usah khawatir, mau berapa ribu pun lampiran kami siap, karena ini 10 tera sudah kita siapkan. Ya, seperti itu. Silahkan dilampirkan lagi. Nanti dikasih nama dokumennya Bu, supaya auditor nanti paham. Ya, setelah itu nanti simpan. Nah, ini pada saat auditi menjawab dan dia klik simpan, si auditor pun akan menerima informasi. Oh, sudah dijawab, sudah ditanggapi nih sama si auditi. Pak, bisa lihat nggak? Ada nggak yang masuk? Mas. Nah, bunyinya Pak, mohon maaf dibaca. Ya. Isinya adalah ini adalah WA pemberitahuan auditi Bid Humas Polda Jawa Tengah. Baru saja menindaklanjuti dan menjawab temuan Anda. Silahkan cek temuan Anda melalui aplikasi e-audit presisi. Nah, artinya ini belum selesai, Bu. Jadi tugas auditor tuh banyak sekarang. Harus membuat temuan, harus memfinalisasi, dan harus menyelesaikan. Ibu udah memberikan jawaban nih, maka tugas berikutnya si auditor akan login lagi. Silakan login, Din, menggunakan auditor Pak Rahmadi. Tugas terakhir auditor, yaitu membuat status selesai atau belum selesai. Ya, itu silakan masuk ke menu auditi, pilih tinjut auditi, kemudian nanti cari di sini humas, geser ke kanan, beri tanggapan, diklik, ya. Kemudian nanti tanggapi, geser. Nah, ini geser ke kiri, tarik ke bawah, di bawahnya tadi. Di sini ada kesimpulan dan alasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak auditor Polda paling tidak memberikan kesimpulan, Pak Bu. Kenapa itu bisa dinyatakan selesai? Umpamanya, terima kasih Anda telah melengkapi dokumen-dokumen kekurangan yang dimaksud di dalam temuan audit operasional. Gitu. Kalau mau memberikan alasan lagi ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi minimal si auditi harus tahu kesimpulannya. Ya, karena ini nanti bisa ditolak, Pak Bu. Bisa tidak dipinalisasi selama dianggap masih kurang. Nanti si auditor akan berkirim setting tuh pesan di atas. Oh, ini masih ada yang kurang dokumen satu lagi, tolong dikirim lagi, lampirkan lagi. Setelah itu nanti baru di bawah ada status selesai dan belum selesai. Jika dianggap lengkap dan benar, maka silahkan pilih selesai dan simpan. Nah, pada saat sudah diklik selesai, status tabulasi temuan Pak Rahmadi tadi itu nggak ngegantung. Artinya kinerja si auditor tuntas, tidak hanya bisa mencari kesalahan orang atau temuan, tetapi beliau bertanggung jawab memberikan konsultatif, pendampingan, arahan, dan solusi kepada auditi. Nah, sekarang ini memang auditor bukan agak berat sih, memang itu udah job desk-nya sebetulnya gitu kan, harus tuntas intinya. Dia menemukan, dia menindaklanjuti, dan dia juga harus menyimpulkan dari temuannya tersebut. Sehingga nanti di dalam ANEP, silakan masuk ke ANEP dari sisi admin, Din. Jangan sampai nanti auditor temuannya banyak, beratus-ratus, kemudian yang ditindaklanjuti nggak ada, apalagi yang selesai. Itu sama aja bohong sebetulnya. Nah, itu nanti yang harus dievaluasi auditor. Itu nanti justru yang akan dievaluasi auditornya. Lucu ya, temuannya auditornya gitu. Hanya di Polri berarti.
Tapi enggak lah, auditor di Mabes jago-jago, cepet-cepet kayak gitu. Terbukti semalam aja mereka pada begadang. Nah, ini Ibu dan Bapak, admin Polda yang dimaksud itu Mas Pras, serta operator Polda bisa melihat dari satker-satkernya yang diaudit, mana sih yang sudah menjawab, mana sih yang belum, sehingga inilah nanti yang akan dijadikan monitoring oleh Itwasda, supaya mengingatkan, itu kamu terlihat ada 2 temuan tuh, tapi belum ada satupun yang dijawab, tolong dijawab. Karena pada saat dijawab, nanti datanya akan bergeser. Coba perlihatkan yang Humas, Din. Jawa Tengah. Yang tadi baru saja kita, nah, di sini dilihat Ibu, coba dibesarkan, Din. Di zoom in terus, di zoom in, di zoom in halamannya, dibesarkan. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, kita lihat di Humas Polda Jawa Tengah, bidang opsnal, dia ada 3 temuan totalnya. 2 belum diproses atau belum difinalisasi, 1 sudah selesai. Begitu cara bacanya nanti. Jadi kinerja baik dari sisi auditor maupun si auditi akan terpantau langsung oleh pengendali mutu di Mabes. Pengendali mutu itu berarti kalau di Mabes di bawah Pak Wairwasum, seperti itu. Kayak gitu. Dan sekarang sudah diperankan peran itu. Jadi di sana sudah ada pengendali mutu, sudah ada Bag Anep yang memonitor kinerja para auditornya. Nah, untuk tahap awal ini memang yang lagi diawasi betul adalah para auditor Mabes. Makanya untuk semalam saya diskusi dengan dari Irwil 3 dan 4, mereka memiliki kesepakatan yang pasti. Mereka bilang, Pak, tim kami ini sudah memastikan sebelum pembacaan PHA, semua temuan sudah harus masuk ke aplikasi. Jadi karena memang batasnya hanya 10 hari itu. Gitu. Di dalam proses penginputan temuan ke dalam tabulasi. Ya. Nah, itu adalah gambaran dari 2 sisi, baik auditor maupun auditi. Dari sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas atau didiskusikan. Terima kasih. Silakan Bapak, Ibu. Sudah. Kita belum bisa simulasi ke semua itu karena belum ada usernya, belum dikuatkan. Jadi nanti PR-nya harus membuat user. Operatornya selain Mas Pras, siapa lagi di sini yang hadir? Operator Itwasda. Ya. Nanti kita buatkan apa namanya, username audisi Polres untuk sementara sampai Siwas dulu. Jadi 1 Polres, 1 audisi. Polres Siwas saja. Siwas ini kemudian nanti yang bidangnya 1 Siwas dibatasi juga. Walaupun nanti wilayah harus pakai bisa diajari karena banyak yang sudah mulai kita siap. Tapi langsung aja dibuat. Jadi langsung aja di generate yang seperti tadi kita diskusikan, dibuat. Kemudian kalau seandainya mau menggunakan URL Mabes, karena sekarang kan wajib
pakai email Polri, silahkan di listing menggunakan Excel, nanti biar saya yang bantu bicara ke Diptik supaya lebih cepat. Silakan. Ya, bisa sih, bisa dirubah. Atau kalau tidak, operator nomor handphone sih tetap nomor handphone auditi Pak, itu yang penting. Justru kalau email untuk sementara ini email Polri aja dulu, walaupun itu umpamanya belum beneran ada, masih fiktif, tapi gunakan domain Polri sehingga pada saat nanti sudah beneran dibuat langsung fiktif gitu. Jadi nggak perlu lagi ngerubah di aplikasi. Jadi pakai aja domainnya polri.go.id ujungnya ya. Nah nanti dari situ kita kirim ke Diptik untuk minta segera di generate. Namanya bidang dulu Pak, bidang Satker Polda, namanya sama apa? Tadi coba contoh email Satker, tampilkan di layar supaya membuat standarisasi untuk username dan password. Pakai ini aja, notepad aja. Nah, contoh kayak Medan, kayak Sulawesi Tengah yang kemarin sudah dibuat, Bali, yang tuntas, @polri.go.id, yang tuntas. Nah, jadi nanti kurang lebih begini Bapak. Besarkan. Full terus. Nah, contoh di sini tarik ke atas dong, tengah. Optional underscore Semarang Jawa Tengah. Ini belum ada satkernya Din. Coba yang ambil ke Sulteng aja Din. Sulteng yang benar. Ini kamu masih salah. Satkernya nggak terlihat itu Din. Ambil yang Sulteng deh, Sulteng. Yang email Sulteng dulu yang pakai Excel tuh yang benar. Saya sih megang. Enggak. Ya sudah, Din. Kalau kamu bingung, ini nanti contohnya sudah ada di Pak Pras. Tadi saya sudah berikan beberapa contoh untuk rule membuat username untuk Satker Polda dan Satker Polres. Tapi yang jelas di sana harus menandai pas bidang Satker wilayah. Gitu. Bidang Satker Polda. Seperti itu. Adapun pakai underscore atau titik bisa. Ya? Salah. Oh ya, yang tadi pakai simulasi. Iya, itu karena ngasal. Nah, nanti itu dibuatkan lagi. Ya, kayak gitu. Yang tadi Ibu Humas, yang tadi itu latihan aja ya Bu. Nanti akunnya kita hapus lagi. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Nanti untuk masa jawaban mungkin harus standby itu setelah proses audit di sini selesai. Nah, itu biasanya auditor-auditor lain minggu pertama setelah dari sini tuh mulai naikin tabulasi. Kecuali kalau untuk optional mungkin lebih awal, karena biasanya kalau Bapak ini begitu selesai hari ini, malamnya itu dikoreksi, itu langsung finalisasi. Nah, itu biasanya langsung terkirim. Dan itu nanti tolong ditindaklanjuti maksimal 30 hari ya Pak. Maksimal 30 hari, jangan sampai lewat. Karena lagi-lagi ini akan menunjukkan kinerja nanti pada akhirnya. Jadi nanti statistiknya takutnya merah gitu.
Silakan, Pak. Kalau kemudian ada mau ingin mencoba selain umat Belum ada usernya, Pak. di ada yang mau mencoba lagi? Tapi pada prinsipnya mudah kan dipahami kan untuk auditi, nggak begitu rumit tuh Pak Bu. Ya. Yang penting URL-nya dicatat, username-nya dicatat, udah. Menunya hanya satu, audit saja. Mudah. Seperti itu. Ditampilkan nih URL-nya nih, dibesarkan. URL-nya dibesarkan, taruh di tengah, dibesarkan. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa catat URL-nya di audit titik itwasum titik polri titik .go titik .id. Di situ nanti. Itu orang Polda ini juga terus menjadi terutama yang jadi kalau misalnya masuk di melihat aplikasi panennya ada yang mau ditanya teman-teman yang dari itu Nah, Ibu dan Bapak tambahan aja informasi nanti pada saat untuk audit nih auditor ya itu dari tabulasi yang di online sekarang bisa langsung diekspor dalam bentuk Word itu satu. Yang kedua nanti setelah pelatihan ini saya akan share link terkait dengan masalah kuesioner nanti mohon diisi. Saya akan kirim ke Pak Prasetya. Terima kasih. terima kasih setelah sedikit tempat belajar yang dibangun oleh Mas kemudian teman-teman kita dari Anda dan ini sebetulnya aplikasi yang kita buat itu mudah dimanfaatkan dan ini memang kegiatan kita dan sekaligus pertanggung jawaban kita barangkali itu sisi pengenalan dan ini pada kejutan dan pemerintahan oleh mereka nanti silakan aja dibuat grup aja biar lebih efektif. Jika dibuat grup nanti silakan di-invite nomor saya ke dalam. Itu aja. Ini untuk para admin para operator admin dan buat untuk mengatasi dari teman-teman sekarang. Saya kira terima kasih dan waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Din.